Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, terkait dengan longsor yang terjadi di Cilacap, Jawa Tengah. Hingga saat ini, Saudara, pencarian korban bencana longsor ini masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan dan telah memasuki hari kelima. Sebelumnya ini Kasih Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap menyebutkan bahwa ini pencarian hari ini mengutamakan operasi pencarian difokuskan di 4 titik pencarian yang berada di 2 sektor. Dan lebih lanjut juga dijelaskan dalam operasi SAR hari ini pihaknya menerapkan 5 metode pencarian. Metode pencarian ini diantaranya terkait dengan menggunakan drone bertujuan untuk memastikan tidak ada potensi bahaya atau longsor susulan yang nantinya akan membahayakan seluruh tim di lapangan. Metode pencarian kedua juga ini lanjutan dengan menurunkan anjing pelacak atau K9. Metode ketiga dengan mengerahkan puluhan alat berat. Dan saudara, kita langsung bergabung dengan Rahma Piliang yang saat ini berada di Cilacap, Jawa Tengah untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan pencarian korban. Rahma, selamat pagi. Bagaimana dengan proses pencarian pada pagi ini? Ini sudah memasuki hari kelima begitu. Apakah sudah ada tanda-tanda ditemukan korban yang baru ditemukan pada pagi ini? Iya, dan juga saudara, proses pencarian ini sedang dilakukan begitu ya, tepat di belakang saya. Memang ini ada satu titik yang menjadi fokus juga dari tim SAR gabungan untuk mencari korban, yang dimana memang hari kelima ini masih ada 10 orang yang masih dalam pencarian. Tadi kami sempat bertanya begitu ya, kenapa di titik ini dilakukan pencarian, karena diduga di sini ada rumah yang masih tertimbun dari tanah longsor begitu ya, dan juga saudara. Untuk lebih lengkapnya akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Bimo Wicaksana. Ini lokasi di salah satu titik yang menjadi fokus tim SAR gabungan untuk mencari korban yang masih hilang. Tadi kami melihat begitu ya, selain menggali begitu ya, tim SAR juga menemukan ada barang-barang milik korban di lokasi tempat eskavator atau alat berat ini menggali tanah, ya, dan juga saudara. Dan kalau kami melihat begitu dan juga apa yang disampaikan oleh tim SAR gabungan untuk fokus pencarian di hari kelima ini ada di 4 titik, yaitu ada di World Site A1, ini fokus mencari 1 korban, dan juga ada di World Site A2, fokusnya mencari 3 korban, begitu juga di World Site B1 dan B2, fokus masing-masing ini mencari 3 korban, di mana di hari ke-10 ini tim SAR gabungan memfokuskan untuk mencari 10 korban yang masih hilang atau dalam pencarian begitu, di mana kalau untuk korban dari longsor Majenang ini ada 46 orang, 23 orangnya dinyatakan selamat dan sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit, dan 23 lainnya ini 10-nya masih dalam pencarian, dan 13-nya kemarin ini sudah ditemukan di proses pencarian hingga hari keempat kemarin, Ian dan juga saudara. Dan hingga saat ini memang proses pencarian ini masih dilakukan, belum ada tanda-tanda begitu ya, apakah tanda-tanda ditemukannya korban begitu atau tidak. Namun proses pencarian masih dilakukan. Kita melihat pencariannya tidak hanya menggunakan eskavator begitu, Ian dan juga saudara, tapi juga menggunakan alat-alat lainnya seperti menggunakan cangkul dan juga bantuan dari manusia begitu, Ian dan juga saudara. Sebelumnya juga untuk memastikan bagaimana dengan amannya atau tidak dari lokasi longsor ini, tim SAR juga menerbangkan drone untuk memastikan dan memetakan begitu ya lokasi-lokasinya, serta juga mengantisipasi jika adanya longsor susulan atau ada banjir bandang dari longsoran ini. Dari tim SAR gabungan begitu melalui BPBD ini maksud kami dari BNPB ini melakukan modifikasi cuaca, dan dapat dipantau juga Ian dan juga saudara di pukul 9:30 ini terlihat cerah begitu, tidak turun hujan. Ini berarti modifikasi cuaca ini sudah berlangsung dan juga sudah berhasil, dan diharapkan tidak menjadi kendala begitu untuk pencarian korban di hari kelima ini, mengingat salah satu tantangan atau kendala dalam pencarian korban longsor di Majenang ini adalah cuaca yang ekstrim, Ian. Nah,
karena kalau kami pantau dari hari ketiga pencarian begitu di siang hari ini masih turun hujan dan harus menghentikan dari tim SAR gabungan untuk melakukan operasi pencarian. Inilah yang menjadi kendala begitu ya. Lalu di hari keempatnya juga ini sudah dilakukan modifikasi cuaca dan sepanjang hari terlihat cerah, tidak turun hujan, namun memang ada hujan sedikit di sore hari tapi tidak hujan deras begitu Ian. Dan di hari kelima ini kami pantau sejak pagi ini tidak turun hujan dan cuaca cerah. Kita harapkan begitu ya Ian dan juga saudara, kalau pencarian di hari kelima ini dapat menemukan 10 korban yang masih belum ditemukan atau masih dalam pencarian. Dan kita harapkan cuaca ini dapat bersahabat begitu ya Ian, dan juga tidak turun hujan supaya proses pencarian ini bisa berlangsung cepat dan juga tidak ada gangguan karena hujan yang turun. Ian. Ya, Rahma, tadi tim SAR sempat bilang begitu bahwa dilakukan dengan 5 metode. Selain juga menggunakan alat berat, pencarian juga menggunakan sejumlah alat lainnya seperti drone dan juga mengerahkan anjing pelacak atau K9. Apakah 5 metode ini dilakukan pada pencarian di hari kelima ini, Rahma? Iya, dan juga saudara, kalau kami pantau begitu memang 5 metode ini digunakan begitu. Kami melihat juga ada drone yang diterbangkan. Ini artinya untuk memetakan bagaimana lokasi longsor ini. Dan tentunya di belakang saya ini ada 25 alat berat yang dikerahkan untuk mencari di beberapa titik yang sudah dipersempit. Alias ini ada 4 titik atau world site yang sudah dipersempit yang diduga ini masih ada korban di 4 titik tersebut. Lalu pelacakan anjing juga dikerahkan begitu ya menggunakan K9 begitu, tapi kalau untuk penggunaan semprotan air kami belum melihat. Kalau kami melihat begitu, kami bandingkan dengan hari kemarin, biasanya ini sudah di siang hari jika ada tanda-tanda begitu di lokasi yang sudah digali dengan eskavator itu biasanya akan dibantu oleh semprotan air supaya bisa lebih cepat mencari korban yang ditemukan. Tentunya kalau untuk bantuan dari tenaga manusia ini selalu beriringan begitu dengan pencarian menggunakan alat berat, ini juga akan dibantu dengan menggunakan tenaga manusia dan juga relawan dan tim SAR gabungan yang ada di lokasi longsor ini. Iya. Ya Rahma, apakah ada target pencarian ini akan dilakukan hingga kapan dan juga bagaimana dengan rencana soal relokasi begitu? Sebelumnya ada informasi terkait dengan pemerintah kabupaten yang menetapkan zona merah lokasi longsor Cilacap dan warga akan segera direlokasi. Bagaimana perkembangan informasi ini, Rahma? Ya, kalau terkait dengan relokasi ya, kemarin dari Gubernur Jawa Tengah ini juga sudah menyebutkan bahwa dari pemerintah Kabupaten Majenang ini sudah menyiapkan tanah seluas 3,5 hektar dan juga dari pemerintah juga akan menggelontorkan uang untuk relokasi warga-warga yang terdampak, baik itu yang menjadi korban begitu yang rumahnya tertimbun longsor maupun di sekitar. Karena kalau dari kemarin juga hasil dari rapat evaluasi begitu ya, dari tim SAR gabungan dan juga ada peneliti dari UGM menyebutkan kalau untuk di daerah ini memang rawan, ya dan juga saudara, maka ada anjuran atau diharapkan begitu ya dari warga yang jaraknya sekitar 2 km dari longsoran ini agar direlokasi dan dievakuasi ke tempat yang lebih aman begitu, iya dan juga saudara. Dan kalau kami melihat begitu ya di tempat saya melaporkan ini dan juga di beberapa rumah yang ada di sini dan di bagian sana itu tidak ada yang menempati, alias ini sudah ke tempat pengungsian di mana ada beberapa tempat atau titik-titik pengungsian. Dan selain di balai desa juga kami menerima informasi kalau tempat pengungsian itu seperti di rumah-rumah kerabat yang memang lokasinya tidak terlalu jauh atau tidak terlalu dekat dengan lokasi longsor ini. Dan kita masih cari informasi dan mengupdate informasinya kapan akan direlokasi, namun dari pihak terkait ini menyebutkan akan segera direlokasi, Ian. Dan kita menunggu bagaimana untuk proses relokasi dari warga-warga atau warga terdampak yang di sekitar longsor di Kabupaten Majenang ini. Ya, artinya ada imbauan jarak 2 km agar steril begitu dari warga dan juga ada posko pengungsian. Sejauh ini berapa banyak posko pengungsian yang Anda ketahui di sana, Rahma, dan bagaimana kondisi para pengungsi di sana?
Ya, kalau untuk posko pengungsian begitu yang disediakan adalah di salah satunya di Balai Desa, begitu juga ada posko-posko yang didirikan oleh kementerian, begitu kemarin dari di Kementerian Sosial ini sudah mendirikan posko sekaligus ada juga dapur umumnya, begitu ya. Ya dan juga saudara dari pihak Kementerian Sosial menyebutkan bahwa jika warga yang terdampak atau yang rumahnya tertimbun longsor ataupun yang sekitar ingin mengungsi di posko tersebut diperbolehkan, tapi juga salah satu yang lebih banyak atau yang paling banyak itu lokasi pengungsian adalah di Balai Desa. Selain itu juga warga-warga ada yang memilih untuk tidak di lokasi pengungsian, begitu mereka memilih untuk tinggal di rumah-rumah kerabatnya yang memang tidak terlalu jauh dari rumah mereka saat ini. Dan kalau untuk bagaimana kondisinya begitu ya, kalau kita melihat bagaimana pasokan dari makanan ini terus diberikan dan dimana kita ketahui juga ada dapur umum di sini begitu akan memasok makanan 3 kali sehari kepada warga yang terdampak yang di pengungsian maupun di rumah-rumah kerabat. Juga logistik juga diberikan begitu, santunan juga diberikan oleh kemarin kami melihat ada Wakil Menteri Sosial yang memberikan santunan dari Gubernur Jawa Tengah juga, dan tentunya untuk posko-posko di sini selalu memberikan bantuan-bantuan kepada warga-warga terdampak baik itu yang mengungsi di balai desa maupun mengungsi di rumah-rumah kerabatnya. Ian. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Rahma Piliang atas laporan langsungnya dari lokasi longsoran di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali.